Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putri Aryani. Kita mau mengulas, mau mereview eh, terkait beberapa hal eh, perangkat, perlengkapan di masa new normal ini. Jadi kalau selama ini kan memang ada hal-hal yang harus kita pakai untuk mengamankan diri selama di masa pandemi, tapi kita harus sudah mulai beraktivitas karena ini sudah new normal gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saat ini tuh sedang booming selama masa pandemi ini. Aku mau mereview soal beberapa face shield. Aku punya beberapa face shield. Yang pertama ini. Sorry ya. Pertama yang banyak sekali keluar pada saat dulu itu ini. Ini face shield yang ada namanya dan segala macam ya. Jadi dia itu ada yang ada busanya biar sininya nggak sakit karena buat anak-anak dan sebagainya. Nah ini yang sekarang ini dibagikan ke banyak di sekolah-sekolah. Nah ini, oke, ini. Nah kalau kalau kita ingin mereview, sebenarnya ini ininya cukup bagus ya, cukup tebal. Ini kayak yang aku punya ini cukup tebal gitu ya. Uh, tapi memang bagian kiri kanannya dan bagian bawahnya uh, terlalu ada ruang yang menganga gitu, yang agak tidak bisa menutup. Jadi otomatis kita harus tetap memakai masker, ya. Kita harus tetap memakai masker karena memang agak mengkhawatirkan juga kalau misalnya di ini. Okay? Jadi kita tetap harus pakai masker karena memang bagian sini dan bagian sini itu masih belum aman, gitu ya. Masih belum aman. Jadi kalau dengan masker mulut kita terlindungi, kemudian hidung kita juga terlindungi. Nah untuk bagian mata ini dari atas bisa terlindungi dari face shield ini, ya. Jadi tetap kita harus tetap memakai masker. Jangan terlalu aman kalau pakai seperti ini ya, karena bagian sisi kanan dan sisi kiri dan juga bagian bawah itu masih hangat. Yang kedua ada lagi masker yang face shield, face shield yang seperti ini. Face shield yang seperti ini saya juga punya, ya. Itu nanti untuk apa? Ini face shieldnya keluaran mana dan mana, saya belinya di mana nanti saya akan infokan di deskripsinya ya. Nah, kalau di sini juga sama sebenarnya. Perbedaannya adalah kalau kalau ini kan face shield ini kan ada yang gampang ya pemasangannya, jadi ada yang sudah dipasangin dari sana. Nah, yang ini tuh juga mudah karena dia itu pengaitnya itu cukup rapat. Jadi tidak akan apa kalau dipakai sama anak-anak itu nggak akan copot dan sebagainya. Karena yang mengkhawatirkan itu kan copot ya, namanya anak-anak kan kadang lari-lari sana sini dan sebagainya. Oke, ini juga tetap harus membutuhkan masker karena memang bagian dari kiri kanan itu belum bisa masih belum aman, jadi tetap harus membutuhkan masker. Oke, ada lagi ini face shield yang ampun ya, ini sedang booming banget karena banyak artis-artis pada pakai, TV-TV gitu ya, kemudian sudah mulai memakai ini. Nah, kalau ini memang kelebihannya adalah yang pertama, kalau yang tadi itu agak susah kalau kita mau pakai kacamata gitu. Jadi kalau kita mau pakai kacamata, memakai face shield yang ini dan pakai face shield yang ini kadang kayak agak mengganjal. Nah, kalau yang face shield ini yang pertama wajah kita agak terlihat jelas gitu kan. Yang kedua karena modelnya dia seperti kacamata gini, kita pakai kacamata lagi pun itu masih sangat leluasa kita pakai kacamata. Jadi nggak kayak ke apa namanya nggak sesak wajahnya ketika kalau kita pakai kacamata lagi gitu. Dan um, kadang resikonya face shield adalah berembun. Nah, kalau face shield ini kadang saya tidak memakai kacamata, tidak memakai tidak memakai masker lagi. Itu karena bagian sini dan sini, jadi bisa dilihat ya, sini sama bawah itu rapat. Nah, oke. Nah, untuk face shield ini
biasanya ini bisa dipakai untuk anak-anak maupun dewasa karena dia bisa kan ya ininya apa namanya bagian kacanya bagian mikanya. Jadi untuk beberapa face kalau saya sih tidak merekomendasikan yang manapun karena bukan sponsor ya. Tapi yang jelas kalau kalau mau tidak menggunakan masker, kalau nggak mau pakai masker, ini paling cocok sih. Jadi karena uh, risiko untuk masuk dari sini-sini dan sini tuh lebih minim dibandingkan dengan face shield yang ini dan face shield yang ini, ya. Nah, sekarang kemudian kadang-kadang kan kita tuh bingung ya, ada beberapa orang yang misalnya kacanya buram dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa toko yang menjual face shield itu memang bagian uh, luar, bagian dalam itu masih ada plastiknya gitu ya, masih ada plastiknya. Jadi plastiknya harus dibuka terlebih dahulu, kemudian baru kelihatan seperti ini. Ya, jadi baru kelihatan jelas gitu kan. Sama semuanya tuh ya. Baru kelihatan jelas kalau misalnya dibuka plastik-plastik pembungkusnya. Nah, kalau untuk perawatannya, jadi jangan jangan sampai misalnya face shield yang kita pakai yang seharusnya untuk melindungi kita itu malah jangan sampai menjadi media penularan virus gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau misalnya kita punya face shield itu kan biasa kan kotor ya karena kotor nih saya kasih contoh. Nah, ini face shieldnya kotor banget tuh, kelihatan kan? Ya, kita tinggal semprot saja pakai hand sanitizer. Oke, semprot pakai hand sanitizer. Kalau pakai air disinfektan itu kan baunya sangat menyengat, jadi jangan deh. Dengan terus pakai yang lembut, ya. Boleh tisu ataupun apa namanya untuk uh, sapu tangan yang untuk kacamata, jadikan yang sangat lembut. Ini kita gosok-gosok ini aja. Kita gosok-gosok ya. Nanti itu akan itu sendiri akan apa namanya akan terang lagi kayak semula gitu ya. Jadi buat uh, bapak ibu dan teman-teman semua yang nanti misalnya punya face shield untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anak, tolong tetap dijaga keamanannya, tetap dijaga uh, kesehatan dari face shieldnya. Sering-sering ya kalau habis dipakai itu harus disemprot pakai hand sanitizer gitu ya. Jangan sampai misalnya maksudnya kita aman tapi kemudian face shieldnya tidak kita berikan perlindungan sebagaimana mestinya karena face shield ini langsung muka kena ke mulut kita, langsung kena ke hidung, langsung kena ke mata. Hal yang selama ini kita jaga ya. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan kita, apapun face shield yang Anda pilih, pergunakanlah, pakailah sebagaimana mestinya, dan rawatlah face shield yang kita punya ini. Jangan sampai face shield kita ini menjadi media penularan virus ataupun menjadi sampah karena kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Oke, terima kasih. Saksikan lagi nanti review kita untuk pengaman-pengaman masker ataupun topi face yang lainnya di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.